Shalom Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa ketaatan kepada Tuhan itu justru diuji bukan ketika hidup kita terasa nyaman, melainkan ketika hidup terasa semakin sulit? Ada satu fun fact Bapak Ibu Saudara dalam Alkitab, kelaparan itu seringkali bukan sekedar masalah ekonomi saja, tetapi justru alat Tuhan untuk membentuk iman umatnya. Dan menariknya, Tuhan tidak selalu langsung mengangkat kelaparan itu atau meniadakan kelaparan itu. Tetapi ia seringkali menyatakan kehadirannya justru di tengah kelaparan itu. Dan dalam Kejadian 26 ayat 1 dibuka dengan kalimat yang sangat jujur. Dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan pertama. Kitab sengaja mencatatnya. Artinya, hidup dalam perjanjian Tuhan itu tidak kebal terhadap krisis. Ishak adalah anak perjanjian. Dia pewaris janji Abraham. Namun ia tetap menghadapi kelaparan juga. Dan dari sudut pandang ini ingin ditegaskan satu kebenaran penting bahwa kedaulatan Allah itu tidak pernah bertentangan dengan realitas penderitaan manusia. Seringkali kita berpikir jika Tuhan berkenan seharusnya hidup saya itu lebih mudah dong. Tetapi Injil tidak menjanjikan hidup tanpa kelaparan. Injil juga tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Injil menjanjikan Allah yang setia di tengah kelaparan. Dan dalam konteks ini, Tuhan sedang membentuk iman Ishak, bukan iman yang tergantung pada keadaan, tetapi iman yang bersandar kepada janji. Dan secara Injil kita bisa melihat pola yang sama yang digenapi di dalam Kristus. Yesus sendiri memasuki dunia yang dalam tanda kutip lapar. Lapar akan kebenaran, lapar akan keadilan, lapar akan kasih. Dan ia tidak menghindarinya. Ia justru masuk sepenuhnya ke dalam penderitaan manusia untuk menyelamatkan kita. Dan di sini kita diajarkan bahwa krisis itu bukan kebetulan. Dan semuanya berada di bawah penyertaan, providensianya Allah. Jadi kelaparan bukan tanda Tuhan itu absen dari hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi seringkali alat Tuhan untuk memurnikan iman, mengalihkan ketergantungan kita dari sumber-sumber dunia kepada Tuhan itu sendiri. Jadi pertanyaannya bukan mengapa kelaparan ini terjadi, bukan mengapa kesulitan ini terjadi, bukan mengapa masalah ini terjadi. Karena seringkali masalah itu pun terjadi akibat dari kesalahan kita sendiri, yang seringkali kita nggak sadar. Kita mau merenungkan bersama, kepada siapa saya bersandar di tengah kelaparan ini, di tengah kesulitan ini. Karena iman sejati bukan percaya bahwa krisis tidak akan datang, tetapi percaya bahwa Tuhan tetap setia ketika krisis atau masalah itu pun datang. Tuhan Yesus memberkati.